shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semuanya nanti sebagaimana dikumpulkan oleh Allah di dunia ini, di dalam masjid ini, kemudian insyaallah nanti akan dikumpulkan juga kita semuanya bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, insyaallah akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Syama'il Muhammadiyah, itu kitab hadis yang bercerita tentang fisik atau karakter dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis-hadis, ada 2 bab. Yang pertama berkenaan tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah cara beliau merapikan rambutnya. Kalau ubannya yang sebagaimana yang telah kita dengar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sahabat itu yang mendapatkan uban Rasulullah itu sampai bali halai. Ada yang mendapatkan 20 halai. Sampai ubannya bisa dihitung dari sahabatnya, bertanda bahwasanya Rasulullah itu dekat dengan para sahabatnya. Hendak bapak dan ibu, kalau ada kayak itu kawan wak, li tahu nak kawan wak barang uban wak misalnya. Kalau Rasulullah sampai tahu para sahabatnya berapa jumlah uban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya penting juga kita tiru dari Rasulullah bagaimana dekatnya dia dengan para sahabatnya. Kemudian cara merapikan rambut Rasulullah SAW, beliau merapikannya. Ya, pernah kita dengar hadis pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya beliau mulai bagian yang kanan dulu. Dimulai dari yang kanan, baru yang kiri itu. Salah satu yang disunatkan dimulai dari yang kanan itu ketika merapikan rambut gitu. Kemudian ketika berhadas, ketika mandi wajib atau ketika berwudu misalnya, dimulai dari bagian tubuh yang kanan. Kemudian melakaian terompa, memakai sendal, maka disunatkan juga dimulai dari yang kanan. Ketika melepasnya dilepaskan dengan kaki yang kiri terlebih dahulu, baru kaki yang sendal yang kiri, baru sendal yang kanan. Artinya seperti itulah Rasulullah SAW melakukannya. Bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah pada hari ini kita lanjutkan ke bab yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi khitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab tentang semir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah menyemir rambut beliau, merubah warna rambut beliau. Insyaallah akan kita baca hadis-hadisnya dan akan kita jelaskan insyaallah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya. Hadis yang pertama, haddatsana Ahmad ibnu Mani' telah menceritakan kepada kami, kata Imam Tirmizi, pengarang kitab itu yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah di dalam kitab ini, telah menceritakan kepada kami. Siapa yang menceritakan? Ahmad ibnu Mani'. Jadi Ahmad ibnu Mani' itu guru dari Imam Tirmizi. Haddatsana Husyaim. Ahmad bin Mani' itu mendapatkan hadis dari Husyaim. Haddatsana Abdul Malik ibni Umair. Kemudian Husyaim mendapatkan hadis dari Abdul Malik ibni Umair. An Iyad ibni Laqid, dari Iyad bin Laqid. Qala, dia berkata, akhbarani Abu Rimsah radhiyallahu anhu. Iyad bin Laqid mengatakan, telah menceritakan kepadaku
yaitu Abu Rimsah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berkata aku Abu Rimsah radhiyallahu anhu. Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'abnin li. Aku telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Jadi Abu Rimsah pernah datang kepada Rasulullah dengan membawa anak beliau, anak laki-laki beliau. Faqala, maka Rasulullah bertanya, ibnuka hadza, apakah ini anakmu? Faqultu, maka aku berkata, na'am, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu bihi, aku bersaksi. Ya, maksudnya subhana Rasulullah itu adalah anakmu. Qala, Rasulullah menjawab, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Apa kata Rasulullah? Sudah seyogianya anak dan ayah itu mereka gitu. La yajni 'alaik, jangan sampai dia yajni 'alaik, jangan sampai dia itu jahat kepadamu. Seorang anak itu jangan sampai jahat kepada engkau. Wala tajni 'alaih, dan jangan sampai pula engkau jahat kepada anak. Artinya itulah seharusnya antara orang tua dengan anak. Dan perlu kita pahami Bapak dan Ibu, jahat itu luas maknanya gitu. Tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak itu termasuk jahat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah tuh, ada seorang bapak mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diadukannya tentang bukan kepada Rasulullah, mohon maaf. Seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab yang ketika itu sudah menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diadukan tentang durhakanya anaknya gitu. Anaknya tidak elok gitu. Kemudian ditanyalah Umar bin Khattab kepada anak tersebut, kenapa kamu tidak baik kepada orang tuamu? Akhirnya anak tadi bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, apa hak seorang anak dari seorang ayah, wahai Khalifah, gitu kan? Maka dijawablah dengan 3 hal. Yang pertama adalah mencarikan ibu yang baik untuk anaknya. Mencari ibu yang baik untuk calon dari anaknya. Dan kedua, magiah nama yang elok untuk anak tersebut sebagai motivasi, sebagai harapan supaya anakku nanti memang menjadi orang yang elok nanti ketika nyalah kadang. Enak. Itulah yang kedua. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan yang baik untuk seorang anak. Kemudian akhirnya dijawab dia anak tadi, aku tidak mendapatkan ketiga-tiganya wahai Khalifah. Artinya haknya sebagai seorang anak tidak diberikan gitu. Maka bagaimana mungkin hak dia sebagai orang tua akan didapatkan gitu. Artinya Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita sebagai orang tua mesti kita tahu apa kewajiban awak, sehingga awak lakukan kewajiban tersebut, sehingga awak hendak bersalah di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan yang terbaik itu pernah kita sampaikan juga, tidak mesti seluruhnya masuk ke pesantren dah. Tapi kalau diserahkan ke pesantren, maka insya Allah akan lebih aman daripada tidak dimasukkan kepada pesantren. Kalau boleh saja tidak dimasukkan ke pesantren misalnya, tapi bapak-bapak dan ibu kita semuanya harus ingatkan anak kita ikuti pengajian-pengajian yang ada di surau-surau atau di masjid-masjid itu. Artinya jangan sampai di sekolah ini kurang mendapatkan ilmu agama, kemudian ini tidak ikut pula kajian-kajian agama sehingga tipis ilmu agamanya, sehingga nanti ketika nyalah kadang susahnya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bahkan ini tidak tahu apa hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita sampaikan.
Yang itulah kecil Rasulullah, itulah seharusnya seorang anak dengan seorang ayah itu. Jangan sampai jahat salah satu kepada yang lain. Kalau kewajiban seorang anak ya pastilah gitu kan, harus menghormati orang tua dan sebagainya. Qala Rasulullah berkata, bukan Rasulullah. Abu Rimsah berkata, wa raaitu syaiba ahmar, dan aku melihat ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna merah. Jadi uban Rasulullah ketika itu berwarna merah. Kok bisa berwarna merah? Tentu karena dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hinna namanya, dengan inai. Berkenaan tentang hukum menyemir rambut, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, masalah menyemir rambut dengan warna hitam terlebih dahulu. Dengan warna hitam, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan makruh hukumnya menyemir rambut dengan warna hitam. Itu pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah, kemudian Hanafiyah. Kecuali bagi orang-orang yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya buatnya lah putih, lah bauban gitu kan. Maka boleh disemir dengan warna hitam untuk mempengaruhi lawan gitu, sehingga terlihat muda-muda lah sadanya gitu. Padahal sebenarnya lah umur 60 gitu kan. Tapi dia lah disemir dengan hitam, maka terperdaya musuh, sehingga seolah-olah umat Islam ketika itu muda-muda gitu. Pendapat kedua mengatakan boleh secara mutlak, itu Abu Yusuf, itu dari ulama Hanafiyah. Tapi menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah haram menyemir rambut dengan warna hitam. Kecuali juga untuk perempuan yang ingin berhias di depan suaminya. Jadi kesimpulan hukumnya adalah kalau menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah haram menyemir rambut dengan warna hitam, kecuali nanti ketika berperang atau bagi perempuan yang sudah tua, yang sudah beruban, yang ingin menyenangkan hati suaminya, maka itu dibolehkan itu. Adapun selain itu diharamkan di dalam mazhab Syafi'i itu. Tapi kalau di mazhab yang lain mengatakan makruh itu. Ada perbedaan ulama di sini berkenaan tentang menyemir rambut dengan warna hitam. Adapun dengan warna selain hitam itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Rasulullah melakukan itu, beliau merubah rambutnya dengan hinna sehingga terlihat rambut itu agak memerah itu, agak merah dengan hinna tersebut gitu. Tapi penting juga awak catat Bapak dan Ibu saudara, ketika ingin merubah warna rambut, apakah tidak meniru dari kebiasaan orang lain gitu, atau yang menjadi syiar dari orang-orang kafir gitu. Kan kini banyak Bapak dan Ibu nampak di anak-anak wak misalnya, nampak di kemanakan wak atau dia wak gitu. Aduh, ini tuh mengidolakan pemain bola misalnya. Pemain bola kok rambutnya macam-macam gitu. Ada yang ungu warnanya, ada yang kuning gitu kan, yang biru dan sebagainya gitu. Kalau memang itu menjadi syiar dari orang-orang non-muslim, orang-orang kafir gitu, maka tidak pantas awak untuk mengikuti kebiasaan orang-orang tersebut itu. Perlu awak ingatkan kepada anak-anak dan cucu kita. Sekalipun Rasulullah SAW menyemir rambutnya dengan hinna tadi gitu. Tapi itu tidak menjadi syiar dari kebiasaan dari orang-orang kafir itu. Dan perlu juga kita perhatikan apakah mencat rambut tersebut masih ada cat tersebut di rambut tersebut. Kalau masih ada, kemudian tidak sampai air ke rambut tadi, maka tidak sah sembahyangnya nanti. Tapi kalau hinna, Rasulullah melakukannya dengan hinna itu masuk ke dalam rambut, artinya artinya hinna itu masuk ke rambut tersebut gitu.
dan tidak ada yang tersisa lagi dari zat tersebut gitu. Artinya tidak ada berbantu, tidak ada cat tulis gitu. Kalau hina kan bukan cat sebenarnya. Kalau cat itu masih ada zat cat tadi. Kalau dicat berarti tidak masuk air ke dalam rambut gitu. Sehingga tidak sah sembahyang awal. Yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah merubah warna rambut, merubah ubannya Rasulullah SAW dengan hinna. Hinna itu adalah daun yang bisa membuat rambut menjadi merah gitu. Itu ada di Arab. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya Bapak dan Ibu. Haddatsana Sufyan ibnu Waqi', haddatsana Abi an Syarikin an Utsman ibni Mauhab. Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi', telah menceritakan kepada kami Abi an Syarikin an Utsman ibni Mauhab. Qala, dia berkata, Su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah pernah ditanya, hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan ubannya? Qala, dia menjawab, na'am. Iya, Rasulullah pernah mewarnakan atau menyemir rambut beliau. Qala Abu Isa berkata, warawa Abu Awanah hadzal hadis. Abu Awanah meriwayatkan hadis ini an Utsman ibni Abdullah ibni Mauhab faqala an Ummi Salamah. Ini hanya riwayat saja, bahwasanya Abu Awanah juga meriwayatkan hadis ini. Hadis selanjutnya adalah haddatsana Ibrahim ibnu Harun, haddatsana An-Nadru ibnu Zurarah. Telah menceritakan kepada kami kata Imam Tirmizi Ibrahim bin Harun. Ibrahim bin Harun mendapatkan hadis dari An-Nadru ibnu Zurarah. An-Nadru ibnu Zurarah mendapatkan hadis dari Abi Janab an Iyad ibn Laqid, dari Iyad bin Laqid anil Jahzamah imraati Bashir ibn Khasasiyah. Artinya seorang perempuan. Qalat, dia berkata, apa kata imraati Bashir? Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad irtasala. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya mengeringkan rambutnya selepas mandi. Wa bi ra'sihi rad'un min hinna, dan di kepalanya ada bekas daun inai. Au qala rad'un, ada yang mengatakan rad'un, ada yang mengatakan rad'un. Syakka fi hadza asy-syekh. Ragu syekh ini apakah rad'un, apakah rad'un. Yang dua-duanya artinya hampir sama gitu. Artinya bekas dari daun inai gitu. Artinya dari hadis ko awak tahu Bapak dan Ibu saudara bahwasanya imraati Bashir, istri Bashir, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan beliau baru sudah mandi gitu kan, dan di rambutnya ada bakih dari daun inai, pertanda bahwasanya beliau memakai daun inai untuk merubah warna dari rambut beliau. Dan penting juga kita pahami Bapak dan Ibu, di sini ada redaksi yang mengatakan bahwasanya beliau mengeringkan rambutnya ketika setelah mandi. Apa hukumnya mengeringkan rambut ketika setelah mandi atau ketika setelah berwudu? Nah, maka disunatkan bagi awak untuk tidak mengeringkan. Disunatkan menurut jumhur para ulama menyatakan dianjurkan bagi awak untuk tidak mengeringkan rambut setelah berwudu gitu. Padian sajalah gitu. Karena bakih wudu itu adalah berkah dan itu nanti akan menjadi cahaya nanti insyaallah di hari akhirat. Sekalipun Rasulullah melakukan hal tersebut, sekalipun Rasulullah mengeringkan rambutnya, tetapi beliau mengeringkan rambut di sini pertanda bahwasanya kalau ada yang melakukan mengeringkan rambut itu dibolehkan gitu. Tidak sampai membuat seseorang menjadi berdosa, tetapi lebih rancak untuk tetap di padian saja dan sampai dikaryangkan, karena itu nanti akan menjadi cahaya nanti di akhirat insyaallah.
Kemudian hadis terakhir Bapak dan Ibu, haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman, anba'ana Amr bin Asim, haddatsana Hammad ibnu Salamah, anba'ana Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini dari Anas bin Malik, qala dia berkata, ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Aku telah melihat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban, artinya disemir dengan henna. Qala Hammad wa anba'ana Abdullah ibnu Muhammad ibni Aqil radhiyallahu anhu, ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduban. Artinya hadis-hadis ini berkenaan tentang bahwasanya Rasulullah itu memang pernah menyemir rambut beliau karena beliau uban, dan uban beliau itu hanya beberapa helai saja, sekitar 14 atau ada yang menemukan 20 helai. Inilah yang bisa kita sampaikan Bapak dan Ibu pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan akan semakin menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup masih ada waktu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab yang baru, tidak kita selesaikan pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tentang menyemir rambut tadi? Mungkin satu lagi Bapak dan Ibu berkenaan tentang berhias dengan inai tadi gitu. Kalau bagi perempuan, kalau untuk perhiasan itu boleh. Enak, di tangannya dia giah misalnya inai, itu boleh. Tapi kalau bagi laki-laki itu menyerupai perempuan, jadinya nanti maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang laki-laki menyerupai seorang perempuan. Tapi kalau dirambut, ada hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah pernah melakukan menyemir rambut. Tapi kalau di tangan misalnya atau di kaki gitu kan, sehingga berbungu-bungu tangannya laki-laki, maka itu tidak pantas dilakukan oleh seorang laki-laki dalam Islam. Dan berkenaan tentang berhias juga, kalau kini kan ada namanya kutet gitu, yang diletakkan di kuku. Kutet itu di kuku, Bu? Ya, ada di kuku atau ketika seorang perempuan menikah gitu, kemudian dihias tangannya tuh. Sehingga kalau seandainya awak kikih tangan tuh, maka tangganya gitu. Maka petanda bahwasanya air tidak masuk ke sini gitu. Jadi bagi seorang perempuan sebelumnya sembahyang, kalau memang ada di tangannya maka harus dihilangkan itu dulu. Kalau tidak dihilangkan maka tidak sampai air, maka tidak sah wudunya, maka tidak sah sholatnya nanti. Enak. Dan ketika beralik pun misalnya, cobalah diatur mana sedemikian rupa gitu. Misalnya jangan sampai meninggalkan sholat gitu. Enak. Jangan sampai dek beralik hilang semayang gitu. Jangan sampai dek beralik hilang semayang. Kalau memang darurat mana nanti, tapi bukan darurat, bisa diatur sebenarnya gitu. Bisa diatur sebenarnya. Misalnya mulainya keluar dari rumah tuh sudah zuhur gitu kan, sampai sebelum maghrib gitu. Maka itu dibolehkan. Artinya ketika lah masuk waktu zuhur bau dua gitu kan semayangnya gitu. Kemudian dijaganya wudunya sampai maghrib misalnya, maka itu bisa diatur. Artinya perlu awak mempertimbangkan syariat ketika awak mengadakan acara-acara pesta. Jangan sampai gara-gara acara hilang agama awak gitu. Hilang semayang, hilang sebagainya, sehingga itu akan membuat kita murka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita jelaskan dan bisa kita ingatkan kepada semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas yaitu bab tentang
celak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.